Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Karena pada saat ini kita masih diberi kenikmatan melihat, bernafas, dan mendengar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kisah tauladan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed II, atau yang kita lebih kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, lahir pada tanggal 30 Maret 1432. Beliau adalah sultan yang memerintah di pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Beliau merupakan putra dari Sultan Murad II yang hidup setelah masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan pahlawan perang salib pada tahun 1137 Masehi hingga 1193 Masehi. Ketika Sultan Murad membaca ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Fat, yang artinya kemenangan, lahirlah Sultan Mehmed. Sejak usia 2 tahun, ia sudah mempelajari ilmu pemerintahan dan penaklukan Konstantinopel. Di usia 6 tahun, Sultan dan kakaknya Ahmad pindah ke sebuah kota dan mempelajari tentang pemerintahan, dan kemudian menjadi gubernur di kota tersebut. Pada tahun yang sama, kakaknya Ahmad meninggal dunia. Lalu 2 tahun selanjutnya, kakaknya yang kedua yang bernama Ali meninggal dunia. Sultan Murad memerintah Syekh Al-Qurani dan Syekh Al-Syamsuddin, di mana mereka berdua adalah guru terbaik pada masa itu, untuk mengajar Al-Fatih dengan ilmu agama, bahasa, kehidupan sosial antar suku, dan ilmu pengetahuan tentang alam. Ia juga belajar tentang teknik perang dan astronomi. Usia 13 tahun, Sultan Ahmed diangkat menjadi sultan karena Sultan Murad ingin memperbanyak ibadah. Di tahun yang sama, kerajaan Hungaria mengkhianati perjanjian damai dan menyerukan peperangan. Sultan Murad kembali ambil alih pasukan tersebut untuk pertempuran, dan terjadilah Perang Fasma pada tahun 1944 Masehi. Fatih tidak menyerah. Ia selalu memperdalam ilmu, berlatih pedang dan kuda, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di usia 17 tahun, Al-Fatih menikah, dan tak lama ibunda dan ayahnya meninggal. Di usia 19 tahun, akhirnya Sultan Ahmad diangkat menjadi sultan. Dapat julukan Al-Fatih, yaitu sang penakluk, karena telah berhasil melakukan Konstantinopel pada tahun 1453 dan pada saat usianya 21 tahun. Luar biasanya, keberadaan Muhammad Al-Fatih ini telah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan." Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Dari sudut pandang Islam, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding, dan tawadu. Dalam penaklukan Bizantium, Al-Fatih menyiapkan lebih dari 4 juta pasukan untuk mengepung Konstantinopel dari laut. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung lebih dari 50 hari tersebut benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani karena banyak menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula, sebelum musuh mencapai benteng mereka. Bizantium telah memagari laut dengan rantai yang membentang dengan tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium dengan cara melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara untuk melewati pagar tersebut. Ide ini mirip yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang pernah menyerang Bizantium pada abad ke-10. Pangeran Kiev menarik kapalnya keluar selat Bosporus, lalu mengelilingi Galata dan akhirnya meluncurkannya kembali ke tanduk emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad
melakukannya dengan cara yang lebih cerik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara yang setelah menyemaki dengan batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Bizantium kaget. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka melalui jalur darat. Ya, 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Dengan menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagaimana simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak akan takut kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahnya menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota pemerintah kerajaan Utsmani dan kota ini namanya diganti menjadi Istanbul, yaitu yang berarti negeri Islam, yang sekarang namanya telah diganti menjadi Istanbul, Turki. Pada tahun 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal ia sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Di tengah perjalanan ia sakit, yang ia derita kian parah dan semakin berat. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis 4 Rabiul Awal 866 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Dari cerita tersebut, teladan yang dapat kita ambil dari sang sultan adalah yang pertama, ia menguasai banyak bahasa. Dalam bukunya, Ali Muhammad As-Salabi menulis bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih sedikitnya menguasai 3 bahasa Islam yang sangat baik, yaitu bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa Turki. Yang kedua, beliau mempelajari banyak ilmu. Dari cerita yang telah disampaikan tadi bahwa Al-Fatih telah belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern lainnya seperti ilmu berhitung, ilmu falak, sejarah, pendidikan kemiliteran, dan teori maupun praktis. Selain itu juga Sultan Muhammad giat beribadah dan bekerja keras. Baik, itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.